Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk dalam ruang hampa. Ia lahir dan berkembang sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang kompleks, mulai dari kondisi sejarah, budaya, geografi, hingga dinamika politik dan ideologi. Pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat penting karena akan membantu kita memahami mengapa setiap negara memiliki sistem ekonomi sendiri yang unik. Adapun faktor ideologi dan filosofinya, yang pertama itu merupakan faktor yang paling fundamental dalam membentuk sistem ekonomi suatu negara. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, nilai dan pandangan dunia yang menjadi dasar bagi tindakan individu dan kolektif dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Setiap ideologi memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat manusia, peran negara, dan tujuan kehidupan bermasyarakat. Kapitalisme lahir dari ideologis liberalisme yang meyakini bahwa kebebasan individu adalah nilai tertinggi. Pandangan ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mampu membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, pasar bebas yang dikendalikan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dianggap sebagai sistem yang paling efisien. Sebaliknya, sosialisme lahir dari ideologi Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Ideologi ini berpandangan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas struggle antara kaum pemilik modal dengan kaum pekerja. Sosialisme meyakini bahwa kepemilikan privat atas alat-alat produksi adalah sumber dari segala ketidakadilan dan eksploitasi. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas ideologi tauhid, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sejati seluruh alam semesta dan manusia hanyalah khalifah atau pengemban amanah yang diberi wewenang sementara untuk mengelola sumber daya. Pandangan ini sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah menghadirkan kesadaran mendalam bahwa seluruh aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada faktor sejarah dan budayanya. Sejarah suatu bangsa meninggalkan jejak yang sangat mendalam dalam sistem ekonomi. Pengalaman kolektif sebuah masyarakat, baik pengalaman kolonialisme, perang, revolusi, maupun pengembangan bertahap, turut membentuk lembaga-lembaga ekonomi yang ada. Amerika Serikat misalnya lahir dari revolusi melawan kekuasaan monarki dan menetapkan kebebasan individu sebagai nilai fundamental negara. Hal ini menjadi landasan bagi berkembangnya sistem kapitalisme yang kuat dari negara tersebut. Sebaliknya, Rusia yang mengalami revolusi pada tahun 1917 memilih jalan sosialisme sebagai respon terhadap ketidakadilan sistem Tsar yang feodal. Budaya juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Masyarakat dengan budaya kolektivisme yang tinggi, seperti di banyak negara Asia Timur, cenderung mengembangkan sistem ekonomi yang lebih mengedepankan peran komunitas dan negara daripada individu. Sementara masyarakat dengan budaya individualisme yang kuat, seperti di negara-negara
Anglo-Saxons cenderung mengembangkan sistem yang lebih berpusat pada kebebasan individu dan mekanisme pasar. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, nilai-nilai Islam yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat turut mempengaruhi sistem ekonomi yang berkembang. Malaysia sebagai contoh, secara konsisten dapat mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi syariah yang saat ini telah menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Adapun faktor politik dan pemerintahannya itu yang sangat besar berpengaruh terhadap sistem ekonominya adalah adanya hubungan yang erat antara sistem pemerintah baik demokrasi, otokrasi, teokrasi dengan pilihan sistem ekonomi yang dianut. Negara dengan sistem pemerintahan demokratis cenderung mengembangkan sistem ekonomi campuran yang mengombinasikan mekanisme pasar bebas dengan intervensi pemerintahan yang terukur. Hal ini karena dalam demokrasi berbagai kelompok kepentingan termasuk kelompok pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil memiliki suara dalam pembentukan kebijakan ekonomi. Sementara negara-negara dengan pemerintahan otoriter atau komunis cenderung mengadopsi sistem ekonomi komando di mana negara memiliki kontrol penuh atas kegiatan ekonomi. Korea Utara dan Kuba adalah contoh negara yang hingga kini masih menerapkan sistem ekonomi komando yang ketat. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan juga merupakan instrumen penting yang membentuk karakter sistem ekonomi. Tingkat pajak, kebijakan pengeluaran pemerintah, regulasi perbankan, dan kebijakan perdagangan internasional merupakan variabel yang menentukan apakah suatu negara lebih condong ke sistem pasar bebas atau intervensionis. Sebagaimana dianalisis dalam penelitian Bank Dunia 2003 yang dikutip, sehingga stabilitas perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan kualitas kebijakan pemerintah. Ketidakstabilan politik seringkali berkorelasi langsung dengan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, faktor kondisi geografis dan sumber daya alam. Kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya alam merupakan faktor material yang turut membentuk sistem ekonomi. Negara-negara yang kaya sumber daya alam cenderung mengembangkan sistem yang berbeda dengan negara yang miskin sumber daya alam. Negara-negara Teluk Persia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait yang memiliki cadangan minyak bumi yang sangat besar, mengembangkan sistem ekonomi yang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor migas. Sementara negara seperti Singapura dan Jepang yang minim sumber daya alam terpaksa mengembangkan sistem yang berorientasi pada industri, perdagangan, dan inovasi teknologi. Kondisi geografis suatu negara berada di jalur perdagangan strategi yang memiliki akses ke laut atau terkurung daratan, memiliki iklim yang mendukung pertanian dan sebagainya. Juga turut menentukan struktur ekonomi yang berkembang. Negara kepulauan seperti Indonesia cenderung mengembangkan sistem ekonomi yang mempertimbangkan keterhubungan antara pulau dan keberagaman kondisi lokal. Selanjutnya, faktor perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap sistem ekonomi, terutama di era digital saat ini. Revolusi industri pertama seperti mesin uap, kedua listrik dan produksi massal, yang ketiga komputerisasi, dan keempat kecerdasan buatan dan digitalisasi. Masing-masing membawa perubahan fundamental
dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi berlangsung. Selanjutnya, faktor pengaruh global dan internasional. Dalam era globalisasi, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya mengisolasi diri dari pengaruh ekonomi global. Perdagangan internasional, investasi asing langsung, arus modal finansial, dan berbagai kesepakatan ekonomi internasional semuanya mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya. Berbagai persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga ini turut membentuk arah kebijakan ekonomi yang banyak berkembang. Selanjutnya ada ragam sistem ekonomi dunia. Berdasarkan berbagai kajian akademis, setidaknya terdapat 5 sistem ekonomi utama yang pernah atau masih berlaku di dunia. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Pemahaman tentang ragam sistem ini penting sebagai landasan untuk membandingkan prinsip-prinsip dasarnya. Materi yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Ia berkembang secara alami dalam komunitas yang masih hidup dalam ikatan tradisi dan adat istiadat yang kuat. Kita masuk ke dalam pengertian dan karakteristiknya. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun, mengandalkan alam dan tenaga kerja sesuai dengan keadaannya yang tradisional. Dalam sistem ini, masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dihasilkan dijawab berdasarkan adat atau tradisi yang diwariskan secara konsisten dari generasi ke generasi. Karakteristik utama sistem ekonomi tradisional meliputi produksi berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa banyak inovasi. Yang kedua, teknik produksi sederhana, lebih mengandalkan alam dan tenaga kerja manusia. Yang ketiga, hasil produksi terbatas, umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok. Yang keempat, belum mengenal uang sebagai alat tukar, yang pada saat itu masih barter, yang menjadi praktik umumnya. Yang kelima, pembagian kerja sangat sederhana berdasarkan jenis kelamin dan usia. Yang keenam, sistem kepemilikan tanah bersifat komunal atau milik bersama. Yang ketujuh, tidak ada surplus yang signifikan antara produksi sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sistem ekonomi tradisional antara lain terciptanya harmoni sosial yang kuat, tidak adanya persaingan destruktif, kehidupan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta terpeliharanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Namun sistem ini memiliki kelemahan yang sangat serius, yaitu sangat rentan terhadap perubahan alam, tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks, dan sulit berkembang karena resistensi terhadap inovasi. Saat ini sistem ekonomi tradisional murni hampir tidak ada lagi. Komunitas-komunitas yang masih menjalani kehidupan tradisional pun semakin terpengaruh oleh dinamika ekonomi modern. Namun elemen-elemen tertentu dari sistem tradisional seperti gotong royong dan koperasi masih ditemukan dan bahkan diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando yang juga dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat atau planet ekonomi adalah sistem di mana pemerintah atau otoritas pusat mengambil alih hampir semua keputusan ekonomi.
Di sini ada pengertian dan landasan teorinya, di mana sistem ekonomi komando ini kerap dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital 1867. Dalam sistem ini, pemerintah atau negara mengontrol semua aktivitas ekonomi dan distribusi pendapatan kepada masyarakat. Negara memutuskan segala yang akan diproduksi sekaligus menunjuk perusahaan atau produsen yang akan memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Landasan filosofis sistem ini adalah keyakinan bahwa mekanisme pasar bebas cenderung menghasilkan ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, perencanaan tersebut oleh negara dianggap sebagai cara yang lebih rasional dan adil dalam mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya ada karakteristik sistem ekonomi komando ini. Yang pertama, semua faktor produksi, baik tanah, modal, tenaga kerja, dimiliki dan dikendalikan negara. Yang kedua, pemerintah membuat rencana ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, harga barang dan jasa ditetapkan oleh pemerintah, bukan mekanisme pasar. Yang keempat, tidak adanya persaingan bebas antara produsen. Yang kelima, distribusi pendapatan dan kekayaan diatur secara terpusat. Yang kelima, distribusi pendapatan dan kekayaan diatur secara terpusat. Yang keenam, kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi sangat terbatas. Yang ketujuh, motivasi keuntungan pribadi tidak menjadi pendorong produksi. Selanjutnya, ada contoh negara dan evaluasi. Ada beberapa contoh yang paling ada contoh paling representatif dalam sistem ekonomi komando yang diterapkan dalam skala besar. Selain itu, Tiongkok pada sebelum reformasi Deng Xiaoping, Korea Utara, dan Kuba juga menerapkan atau pernah menerapkan sistem ini. Sistem komando ini memiliki keunggulan dalam mengarahkan sumber daya untuk tujuan strategis tertentu. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur besar atau industri pertahanan. Namun ia memiliki kelemahan fundamental. Rendahnya inovasi, inefisiensi produksi, dan kurangnya respon terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada keruntuhan ekonomi Soviet dan berbagai reformasi di negara-negara sosialis lainnya. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang identik dengan kapitalisme adalah sistem di mana keputusan ekonomi dibuat oleh individu dan perusahaan melalui mekanisme pasar bebas, bukan oleh pemerintah. Adapun sejarah dan perkembangannya itu, kapitalisme ini sebagai sistem ekonomi berkembang secara signifikan sejak revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, di mana pemikiran seperti Adam Smith dengan magnum opus The World of Nations pada 1776 menjadi landasan teoritis bagi sistem ini. Smith memperkenalkan konsep tangan tak terlihat yang menyatakan bahwa ketika setiap individu mengejar kepentingan pribadinya, maka secara tidak langsung ia akan mendorong kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Transisi menuju kapitalisme industri sebagaimana dianalisis dalam jurnal Jambura 2004
menandai penggeseran dari ekonomi agraris tradisional dan pembuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat serta urbanisasi. Periode ini juga melahirkan kelas pekerja yang terorganisir dan menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Ada prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, memiliki privat yang kuat dan dilindungi hukum. Yang kedua, kebebasan ekonomi individu dan perusahaan. Yang ketiga, mekanisme pasar bebas atau permintaan dan penawaran menentukan harga. Yang keempat, motivasi keuntungan, profit motif sebagai pendorong produksi. Yang kelima, persaingan bebas antar produsen. Dan yang terakhir, peran pemerintah yang minimal. Selanjutnya ada evaluasi kritisnya. Kapitalisme telah terbukti sangat efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan peningkatan standar hidup secara keseluruhan. Namun sebagaimana dianalisis dalam jurnal Jambura 2024, kapitalisme seringkali menyebutkan ketimpangan pendapatan yang signifikan dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Krisis keuangan global 2008 menjadi salah satu bukti nyata kerentanan sistem kapitalisme terhadap spekulasi berlebihan dan kegagalan regulasi. Selanjutnya, sistem yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem yang mengombinasikan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar, dari sistem ekonomi komando, di mana ini merupakan sistem yang paling banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia saat ini. Adapun karakteristik sistem campurannya, dalam sistem ekonomi campuran, kedua aspek mekanisme pasar bebas dan intervensi pemerintah dikombinasikan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial. Menurut OCBC 2023, sistem ekonomi campuran sering dianggap sebagai pendekatan yang paling fleksibel karena menggabungkan kelebihan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Karena sektor swasta bebas beroperasi dalam batas yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga pemerintah mengatur sektor-sektor strategis dan menyediakan layanan publik, dan juga harga umumnya ditentukan oleh pasar, namun beberapa harga dikendalikan pemerintah, dan terdapat program jaminan sosial dan redistribusi kekayaan, dan juga kepemilikan dapat bersifat privat maupun publik. Adapun contoh penerapannya, hampir semua negara modern menerapkan sistem ekonomi campuran dalam berbagai variasi. Contohnya di Amerika Serikat, meskipun dikenal sebagai negara kapitalis, memiliki berbagai program sosial seperti Medicare, Medicaid, dan Social Security yang mencerminkan elemen sosial. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark menerapkan model kapitalisme sosial atau ekonomi pasar sosial yang menggabungkan pasar bebas dengan jaringan pengalaman sosial yang komprehensif. Masuk ke sistem yang kelima, yaitu sistem ekonomi Islam atau syariah. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ini berbeda secara fundamental dan kapitalisme maupun sosialisme karena memiliki dimensi spiritual dan etika yang tidak dimiliki oleh kedua sistem tersebut. Adapun karakteristik umumnya, sistem ekonomi Islam bukan sekadar sistem ekonomi biasa, melainkan sistem yang berkomprehensif yang mencakup dimensi moral, etika, sosial, dan spiritual. Sebagaimana dijelaskan oleh Adam
Hamin dan Hasim dalam Zabura 2024, ekonomi syariah mempromosikan kesetaraan sosial dan keadilan melalui mekanisme seperti zakat atau amal wajib dan transaksi keuangan bebas bunga dengan tujuan memastikan bahwa aktivitas ekonomi menguntungkan seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir individu, dan juga berlandaskan wahyu ilahi, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum tertinggi. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Lanjutnya, mengakui hak milik individu namun dengan batas-batas syariat. Lanjutnya, memiliki mekanisme redistribusi kekayaan yang built-in seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, melarang riba atau bunga dalam mendorong bagi hasil. Selanjutnya, melarang transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian dan maisir atau spekulasi atau judi. Dan yang terakhir, berorientasi pada falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang prinsip ekonomi kapitalisme, sosialis, dan Islam. Memahami prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing sistem ekonomi merupakan kunci untuk melakukan perbandingan yang mendalam dalam komprehensif. Prinsip-prinsip ini bukan sekedar teori abstrak, tetapi landasan yang menentukan cara kerja sistem dalam praktiknya. Di mana yang pertama kita akan membahas prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme sebagai sistem ekonomi dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Sebagaimana dianalisis dalam jurnal Al-Afkar 2023, kapitalisme sering dianggap sebagai sistem ekonomi di mana pelaku swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka, dan penawaran serta permintaan secara bebas menentukan harga di pasar dengan cara yang dianggap melayani kepentingan terbalik masyarakat. Adapun prinsip hak milik privat, di mana hak milik privat adalah fondasi utama kapitalisme. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki hak yang dilindungi hukum untuk memiliki, mengendalikan, dan mentransfer properti baik berupa tanah, modal, maupun faktor produksi lainnya. Hak milik privat dianggap sebagai insentif utama bagi individu untuk bekerja keras, menabung, berinvestasi, dan berinovasi. John Locke, salah satu filsufat yang paling berpengaruh dalam tradisi liberalisme, berargumen bahwa hak milik adalah hak alam yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk negara. Ia mendasarkan argumennya sebagai konsep bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri dan atas kerja yang dia lakukan. Selanjutnya, prinsip kebebasan ekonomi. Kapitalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Kebebasan ini mencangkup kebebasan untuk memilih pekerjaan, membuka usaha, menentukan harga, melakukan transaksi tanpa campur tangan pemerintah. Konsep laissez-faire, biarkan berjalan sendiri. Ini mencerminkan semangat kebebasan ekonomi ini. Kebebasan ekonomi diyakini sebagai syarat mutlak bagi inovasi dan kreativitas. Ketika individu bebas mengajarkan kepentingan ekonominya, ia akan terdorong untuk terus berinovasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk yang lebih baik, bersaing bebas antara produsen. Dalam perdagangan ini ada mekanisme yang secara alami mendorong kemajuannya. Selanjutnya ada prinsip mekanisme pasar. Pasar bebas dengan mekanisme permintaan dan penawaran adalah instrumen alokasi sumber daya yang dianggap paling efisien dalam kapitalisme.
Harga yang terbentuk melalui interaksi antara pembeli dan penjual dipandang sebagai sinyal yang efisien tentang kelangkaan relatif suatu barang atau jasa. Adam Smith menyebutkan mekanisme ini sebagai invisible hand, tangan tak terlihat, sebuah metafora untuk menggambarkan bagaimana keputusan-keputusan individual yang didasari oleh kepentingan pribadi secara keseluruhan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dan meningkatkan kemakmuran bersama tanpa perlu perencanaan terpusat. Selanjutnya ada prinsip keuntungan. Motif keuntungan adalah pendorong utama aktivitas ekonomi dalam kapitalisme. Perusahaan dan individu didorong untuk berproduksi, berinvestasi, dan berinovasi oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan. Sistem ini meyakini bahwa dorongan untuk meraih keuntungan adalah yang paling efektif. Selanjutnya, ada prinsip persaingan bebas. Persaingan bebas antara produsen dianggap sebagai mekanisme yang secara alami menghasilkan efisiensi, mendorong inovasi, dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen. Produsen yang efisiensi akan bertahan dan berkembang, sementara yang tidak efisiensi akan tersingkir. Dalam prosesnya oleh Joseph Schumpeter disebut sebagai creative destruction atau kehancuran kreatif. Selanjutnya ada kritik terhadap kapitalisme. Meskipun kapitalisme berhasil menciptakan kekayaan yang luar biasa, ia juga menghadiri kritik yang serius. Dalam jurnal Jambura 2024, Adam Hamid dan Hashim menyatakan bahwa kapitalisme tetap menjadi sistem ekonomi dominan di banyak wilayah dunia saat ini. Namun, ada yang meyakini bahwa kapitalisme memperkuat eksploitasi dan keserakaan, dan juga menguntungkan elit kaya sementara mengorbankan kelas bawah. Mengapa? Karena ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrim. Yang kedua, siklus bom Bush yang mengakibatkan krisis ekonomi periodik. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Yang keempat, kerusakan lingkungan akibat orientasi profit jangka pendek. Yang kelima, kekurangan monopoli yang menghancurkan persaingan sehat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Di sini kita akan masuk prinsip-prinsip ekonomi sosialis. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan eksploitasi yang dihasilkan oleh kapitalisme awal. Sistem ini menawarkan pandangan alternatif tentang bagaimana perekonomian seharusnya diorganisir untuk mencapai keadilan sosial yang lebih besar. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip kepemilikan kolektif. Prinsip fundamental sosialisme adalah kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Berbeda dengan kapitalisme yang memperbolehkan kepemilikan privat atas pabrik, tanah pertanian, dan modal, sosialisme menghendaki agar sumber-sumber produksi tersebut dimiliki secara bersama oleh masyarakat, baik melalui negara, koperasi, maupun bentuk-bentuk kepemilikan komunal lainnya. Karl Marx berpendapat bahwa kepemilikan privat atas alat produksi adalah akar dari eksploitasi kapitalisme. Ketika kaum pemilik modal memiliki pabrik-pabrik dan dapat memperkerjakan tenaga kerja, mereka mengambil surplus nilai yang seharusnya menjadi milik pekerja. Penghapusan kepemilikan privat atas alat produksi menurut Marx akan menghilangkan dasar eksploitasi tersebut. Selanjutnya ada prinsip perencanaan terpusat.
Sosialisme sosialisme terutama dalam bentuk komunisme yang dipraktikkan di Uni Soviet dan Tiongkok mengadakan perencanaan ekonomi terpusat. Negara membentuk rencana produksi yang komprehensif, di mana menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dengan cara apa, dan bagaimana hasil yang akan didistribusikan. Pendukung perencanaan terpusat berargumen bahwa ia kemungkinan alokasikan sumber daya yang lebih rasional dan adil daripada mekanisme pasar yang acak. Perencanaan memungkinkan prioritas diberikan kepada kebutuhan sosial yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur daripada mengikuti selera pasar yang seringkali didominasi oleh kaum kaya. Selanjutnya ada prinsip kesetaraan. Pengurangan atau penghapusan ketimpangan ekonomi adalah salah satu tujuan utama sosialisme, berbeda dengan kapitalisme yang menerima ketimpangan sebagai konsekuensi alami dari perbedaan kemampuan dan usaha. Sosialisme berusaha menciptakan masyarakat yang lebih egaliter melalui redistribusi kekayaan dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Dalam sistem sosial yang murni, distribusi hasil produksi didasarkan pada prinsip dari masing-masing sesuai kemampuannya, kepada masing-masing sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, ada prinsip peran dominan negara. Dalam sistem sosialis, negara memainkan peran yang sangat dominan dalam kehidupan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai produsen, distributor, dan bahkan konsumen utama. Berbagai lembaga negara, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara BUMN, menjadi aktor ekonomi utama. Selanjutnya ada prinsip orientasi kesejahteraan kolektif. Sosialisme menekankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Kebijakan ekonomi dirancang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk memaksimalkan keuntungan individu. Jaminan sosial yang komprehensif mencakup pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, perumahan terjangkau, dan perlindungan pengangguran menjadi ciri khas sistem sosial. Selanjutnya ada evaluasi sistem sosialis. Dalam jurnal Multiplier 2025 yang diterbitkan oleh Universitas Pancasakti Tegal, disebutkan bahwa sistem kapitalisme dan sosialisme lebih mengutamakan perolehan keuntungan baik individu maupun kolektif dengan cara eksploitatif atas sumber daya ekonomi yang pada praktiknya seringkali merugikan kelompok masyarakat tertentu. Nah, ada kelemahan utama sistem sosialis yang teridentifikasi dalam berbagai studi, antara lain yang pertama, inefisiensi ekonomi akibat tidak adanya mekanisme harga yang bebas. Yang kedua, kekurangan inovasi dan kreativitas karena kelemahan insentif individu. Yang ketiga, birokrasi yang berlebihan dan korupsi dalam perencanaan terpusat. Yang keempat, pengabaian terhadap preferensi dan kebebasan individu. Yang kelima, ketergantungan berlebihan pada keahlian dan kebijaksanaan pada perencanaan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang unik dan komprehensif, tidak sekedar mengadopsi atau memodifikasi prinsip-prinsip kapitalisme maupun sosialisme, tetapi membangun paradigma tersendiri yang bersumber dari wahyu ilahi dan kearifan syariah. Penelitian Siegar Lubis
Safitri dan Zein dalam Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah 2024 menegaskan bahwa ekonomi Islam muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem ekonomi konvensional yang seringkali gagal menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun prinsip tauhid atau ketuhanan. Tauhid adalah prinsip paling fundamental dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Secara harfiah, tauhid berarti keesaan Allah atau monoteisme. Namun dalam konteks ekonomi, tauhid memiliki implikasi yang jauh lebih luas dan mendalam. Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah 2024, tauhid menanamkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengelolaan sumber daya harus mempertimbangkan pertanggungjawaban di hadapannya. Prinsip ini tidak sekedar menjadi dogma teologis, melainkan paradigma fundamental yang mempengaruhi seluruh dimensi aktivitas manusia, termasuk dalam pengambilan keputusan ekonomi, distribusi kekayaan, hingga perilaku bisnis. Konsekuensi dari prinsip tauhid dalam ekonomi antara lain, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hakiki sumber daya. Manusia hanyalah khalifah yang mengelola titipan Allah. Setiap keputusan ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan kehendaknya atau syariah. Selanjutnya, prinsip adil atau keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya memberikan kesetaraan, tetapi juga memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan usahanya. Sebagaimana ditegaskan dalam Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah 2024, prinsip keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keanggotaan masyarakat mendapatkan hak yang adil dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Keadilan dalam ekonomi Islam mencakup 3 dimensi. Yang pertama, keadilan distributif, di mana mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir kelompok melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua, keadilan transaksional, yaitu mewujudkan praktik transaksi yang transparan, menghindari riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga, keadilan struktural, yaitu menciptakan struktur ekonomi yang memberi peluang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip nubuwah atau kenabian. Prinsip nubuwah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah model utama dalam perilaku ekonomi. Sifat-sifat Nabi yang menjadi panduan dalam kegiatan ekonomi meliputi siddiq atau kejujuran dalam setiap transaksi, amanah atau dapat dipercaya. Dalam menjalankan amanah harus tabligh atau menyampaikan informasi yang benar kepada mitra bisnis, dan fatonah atau kecerdasan dalam membuat keputusan bisnis. Prinsip ini menuntut bahwa setiap pelaku ekonomi muslim harus meneladani akhlak Nabi dalam kegiatan bisnisnya, yaitu kejujuran, transparansi, dan integritas, bukan sekedar nilai moral yang bersifat sukarela, tapi memuat kewajiban syariat yang mengikat. Selanjutnya ada prinsip khilafah atau kepemimpinan atau perwakilan. Konsep khalifah dalam ekonomi Islam menekankan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil pengelola Allah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam dengan kebijakan dan bertanggung jawab, bukan untuk
eksploitasi tanpa batas demi kepentingan sesaat. Kepentingan ini memiliki implikasi penting bagi keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar generasi. Sumber daya alam harus dikelola sedemikian rupa sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah khilafah. Yang selanjutnya ada prinsip ma'ad atau berorientasi akhirat. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme yang berorientasi sepenuhnya pada kehidupan dunia, ekonomi Islam memiliki orientasi yang mencangkup kehidupan akhirat, di mana prinsip ma'ad menegaskan bahwa setiap keinginan ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil materi yang diperoleh di dunia, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi akhirat ini bukan berarti mengabaikan kepentingan duniawi. Sebaliknya, ia mendorong pelaku ekonomi untuk selalu mempertimbangkan dampak etis dan sosial dari keputusan-keputusan ekonominya, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Hal ini menciptakan built-in ethical constraint yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi sekular. Selanjutnya ada prinsip larangan riba. Riba yang secara umum diterjemahkan sebagai bunga atau interest dilarang secara tegas dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Di mana larangan riba adalah salah satu karakteristik paling menonjol yang membedakan ekonomi Islam daripada sistem ekonomi konvensional. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan yang pasti tanpa menanggung resiko bisnis. Sebagai alternatif, Islam mendorong sistem bagi hasil, musyarakah, dan mudharabah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola. Selanjutnya ada prinsip larangan gharar dan maisir. Selain riba, Islam juga melarang gharar atau ketidakpastian ataupun penipuan yang berlebihan dalam transaksi, dan juga maisir ataupun judi. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Gharar mencangkup berbagai bentuk ketidakjelasan dan transaksi, mulai dari objek yang tidak jelas, harga yang tidak pasti, hingga syarat-syarat kontrak yang ambigu. Larangan gharar mendorong transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tabel perbandingan antara ketiga sistem ekonomi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan komprehensif antara sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam, di mana berdasarkan berbagai aspek fundamental. Di mana aspek yang pertama yaitu kepemilikan. Kapitalisme hanya memiliki hak memiliki individu sepenuhnya, sedangkan sosialisme milik negara atau kolektif, sedangkan ekonomi Islam milik Allah dan dititipkan kepada manusia. Dari aspek motivasi ekonomi, kalau kapitalisme keuntungan atau profit individu, sedangkan sosialisme kepentingan kolektif atau negara, sedangkan ekonomi Islam falah atau kebahagiaan dunia akhirat. Selanjutnya dari aspek peran negara, kapitalisme minimal atau pasar bebas, sedangkan sosialisme dominan mengatur semua, sedangkan ekonomi Islam pengaturan penjaminan keadilan. Selanjutnya dari aspek distribusi kekayaan. Dari kapitalisme,
mekanisme pasar atau unequal. Sedangkan sosialisme pemerataan oleh negara, sedangkan ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya dari aspek bunga dan riba. Pada kapitalisme diizinkan dan juga umum, sedangkan sosialisme dikontrol negara, sedangkan dalam ekonomi Islam itu diharamkan. Selanjutnya dari aspek landasan nilai. Pada kapitalisme sekular materialisme, sedangkan pada sosialisme materialisme dan kolektivisme, sedangkan pada ekonomi syariah Al-Quran, hadis, syariat. Dari aspek harga barang, pada kapitalisme ditentukan mekanisme pasar, sedangkan pada sosialisme ditentukan oleh negara, sedangkan pada ekonomi syariah mekanisme pasar dan juga etika Islam. Selanjutnya dari aspek kebebasan ekonomi. Pada kapitalisme sangat bebas, sedangkan pada sosialisme sangat terbatas, dan pada ekonomi Islam bebas dengan batasan syariat. Selanjutnya dari aspek tujuan akhir. Pada kapitalisme di mana pertumbuhan dan akumulasi kapital, sedangkan pada sosialisme kesetaraan sosial, dan pada ekonomi Islam kesejahteraan maslahat umat. Dan aspek yang terakhir adalah contoh negara. Pada kapitalisme pada kapitalisme negaranya itu Amerika Serikat dan juga Inggris. Sedangkan sosialisme ada Kuba, Korea Utara, dan Tiongkok. Sedangkan ekonomi Islam ada Arab Saudi, Iran, dan juga Malaysia. Selanjutnya ada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada apa sih prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Setelah kita membandingkan antara tiga sistem ekonomi tadi yang ada kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam secara mendalam, kita akan membahas tentang apa sih prinsip dan ciri utama dari ekonomi syariah itu. Dimana yang pertama itu melalui landasan teologis atau tauhid dan keadilan. Ekonomi Islam memiliki landasan teologis yang membedakan secara mendasar dari sistem ekonomi konvensional, sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Siregar, Lubis, Safitri, dan Zein dalam Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah 2024. Tauhid dan keadilan adalah dua konsep epistemologis yang sangat esensial dalam bentuk paradigma ekonomi Islam yang komprehensif dan transformatif. Nah, tauhid itu sebagai pondasi ekonomi Islam. Tauhid dalam konteks ekonomi menghadirkan kesadaran mendalam bahwa segala sumber daya ekonomi adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Para pemikir ekonomi Islam seperti Muhammad Umar Chapra menjelaskan bahwa implikasi dari konsep tauhid ini adalah setiap transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari perspektif materi, tetapi juga memiliki pertanggungjawaban moral dan spiritual yang mendalam. Pelaku ekonomi yang berlandaskan tauhid akan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Islam seperti riba, gharar, dan penimbunan. Selanjutnya, ada keadilan sebagai pilar utama ekonomi syariah. Keadilan dalam ekonomi Islam bukan sekedar prinsip etis yang bersifat normatif,
tetapi merupakan tuntunan syariat yang operatif dan dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme dan instrumen konkret sebagaimana pendekatan ini mencangkup mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial. Keadilan dalam ekonomi Islam mencangkup beberapa dimensi penting. Yang pertama, keadilan dalam distribusi. Tidak boleh ada konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok. Pada Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-7 tentang mekanisme zakat, infak, dan wakaf dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Yang kedua, keadilan dalam transaksi. Setiap transaksi harus bebas dari unsur kecurangan, penipuan, dan eksploitasi. Transparansi dan kejujuran adalah kewajiban. Yang ketiga, yang selanjutnya ada keadilan dalam produksi. Hak-hak pekerja harus dilindungi, upah harus adil, dan kondisi kerja harus layak. Yang terakhir ada keadilan antar generasi. Pengelolaan sumber daya harus mempertimbangkan hak generasi mendatang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dialektis tauhid dan keadilan. Tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam bukan dua prinsip yang terpisah, melainkan saling terkait secara mendalam. Tauhid menjadi landasan filosofis yang mendorong implementasi keadilan, sementara keadilan menjadi manifestasi konkret dari tauhid dalam kehidupan ekonomi. Keduanya bersama-sama menciptakan sistem ekonomi yang unik dan transformatif yang tidak hanya mengejar efisiensi material, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial. Nah, apa-apa aja sih prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah? Nah, berdasarkan beberapa sumber akademis terkini, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dapat dijabarkan. Yang pertama itu prinsip bebas riba. Riba secara harfiah berarti tambahan atau kelebihan. Dalam terminologi fikih, riba adalah setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang ribawi yang sejenisnya. Islam melarang riba secara tegas dan 4 tahap yang diturunkan secara bertahap, yaitu pada Quran Surah Al-Rum ayat 39, Quran Surah An-Nisa ayat 161, Quran Surah Al-Imran ayat 130, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279. Pelarangan riba didasarkan pada berbagai alasan yang kuat. Riba menciptakan ketidakadilan karena pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa penanggungan resiko. Riba mendorong spekulasi dan tidak mendorong aktivitas produktif real. Riba menciptakan konsentrasi kekayaan pada pemilik modal, dan riba bertentangan dengan prinsip saling menolong atau ta'awun. Selanjutnya ada prinsip bebas garar. Garar secara bahasa berarti bahaya, ketidakpastian, atau risiko. Dalam konteks ekonomi, garar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Jual beli yang mengandung garar dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk garar yang dilarang antara lain adalah objek transaksi yang tidak jelas, harga yang tidak pasti atau mengandung unsur spekulasi, jangka waktu yang tidak ditentukan, dan transaksi yang kondisi-kondisinya tidak diverifikasi. Larangan garar mendorong terciptanya transparansi dan ketidakjelasan dalam larangan garar mendorong terciptanya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Selanjutnya ada prinsip bebas maisir.
Maisir adalah kegiatan yang bersifat judi atau spekulasi di mana seseorang mendapatkan keuntungan atas kerugian orang lain tanpa adanya nilai tambah yang dihasilkan. Larangan maisar dalam Islam sangat tegas, yaitu pada Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 dalam mencangkup berbagai bentuk perjudian dan spekulasi finansial yang murni. Selanjutnya ada prinsip halal dan haram. Salah satu ciri khas ekonomi syariah adalah adanya pembeda yang tegas antara yang halal atau yang diizinkan dan haram yang dilarang dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produk yang diproduksi, mulai dari produk yang diproduksi, cara produksi, cara yang ditawarkan, hingga cara bertransaksi. Selanjutnya ada prinsip zakat sebagai instrumen distribusi. Zakat adalah rukun Islam keempat yang mewajibkan setiap muslim yang mampu ataupun telah mencapai nisab untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang unik, tidak ada padanya dalam sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Salah satu keunikan ekonomi Islam adalah kemampuan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Berbeda dengan kapitalisme yang terlalu menekankan kepentingan individu dan sosialisme yang terlalu menekankan kepentingan kolektif, Islam mengakui kedua kepentingan tersebut dalam proporsi yang seimbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri utama ekonomi syariah. Jadi, yang pertama adalah tauhid atau ketuhanan, di mana seluruh aktivitas ekonomi merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya khalifah yang mengelola harta titipan Allah. Ciri yang kedua, adil atau keadilan. Keadilan distributif, transaksional, dan struktural dalam setiap kegiatan ekonomi dan menghindari eksploitasi. Ciri yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dalam perilaku ekonomi, yaitu ada siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang ciri yang keempat adalah khilafah atau kepemimpinan. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab mengelola bumi dengan amanah demi kemaslahatan bersama. Dan ciri yang kelima adalah ma'ad atau hari akhir, orientasi jangka panjang dunia akhirat, di mana setiap kegiatan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ciri yang keenam adalah larangan riba, di mana riba diharamkan dan segala bentuknya. Dan ciri yang ketujuh adalah larangan gharar dan maisir, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau berlebihan, atau gharar dan spekulasi maisir atau judi, yang ini dilarang. Selanjutnya ciri yang kedelapan adalah zakat dan infak, instrumen redistribusi kekayaan wajib dan sukarela seperti infak, sedekah, wakaf untuk keadilan sosial. Selanjutnya ciri yang ke-9, kepemilikan bertingkat. Hak milik individu diakui namun terbatas oleh syariat. Ada milik umum negara dan milik mutlak Allah. Dan ciri yang terakhir adalah halal dan haram. Setiap produk, jasa, dan transaksi harus memenuhi standar halal dan haram sebagai panduan utama aktivitas ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dan tantangan ekonomi syariah. Adapun perkembangan ekonomi syariah global, ekonomi dan keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.
dari sebuah konsep akademis yang relatif marginal pada tahun 1970-an, kini ekonomi syariah telah menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di tingkat global. Adapun negara-negara pelopor adalah Malaysia yang menjadikan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Malaysia telah membangun ekosistem keuangan syariah yang komprehensif, mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Malaysia secara konsisten menduduki posisi teratas dalam berbagai indeks keuangan syariah global. Negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain juga memerankan peran penting dalam perkembangan keuangan syariah global. Sektor perbankan syariah di kawasan ini memiliki aset yang sangat besar dan terus berkembang. Di luar dunia muslim, Inggris telah menjadi pusat keuangan syariah penting di barat. London telah memposisikan diri sebagai hub keuangan syariah untuk pasar Eropa dan global. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah memiliki daya tarik universal yang melampaui batas-batas keagamaan dan geografis. Untuk implementasi di Indonesia menjadi salah satu negara dengan posisi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen yang lebih serius dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah. Adapun regulasi dan kelembagaannya, berbagai regulasi kepentingan telah diterbitkan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Antara lain, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, berbagai peraturan OJK Otoritas Jasa Keuangan tentang keuangan syariah, serta regulasi tentang wakaf produktif. Di tingkat kelembagaan, berbagai lembaga penting telah didirikan untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, Badan Pengelola Keuangan Haji, BPHK, serta berbagai lembaga zakat nasional seperti Bajnas. Pencairan dan perkembangannya. Per Desember 2022, total aset keuangan syariah Indonesia belum termasuk saham mencapai 2.375 triliun dengan pangsa pasar 10,69%. Syariah Knowledge Centre 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mencapai potensi sepenuhnya. Di sektor perbankan, Indonesia kini memiliki beberapa bank syariah besar, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) yang lahir dari merger tinggi Bank Syariah BUMN yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah global. Di sektor pasar modal, sukuk negara dan sukuk korporasi terus berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang semakin diminati. Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal memiliki posisi yang unik dalam lanskap ekonomi syariah Indonesia. Dengan peraturan gubernur dan berbagai regulasi syariah yang berlaku, Aceh berupaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih komprehensif dan berbasis syariah, termasuk mewajibkan seluruh kelembagaan keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menjadi lembaga keuangan syariah. Tapi ada tantangan dan hambatannya. Meskipun perkembangan yang cukup mengembirakan, ekonomi syariah masih menghadapi beberapa tantangan serius yang perlu diatasi secara sistematis. Dari segi tantangan internal, yaitu kekurangan SDM (sumber daya manusia) yang memiliki kompetensi ganda, yaitu memahami prinsip-prinsip syariah sekaligus
menguasai teknik keuangan dan ekonomi modern. Yang kedua, masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk di kalangan umat muslim sendiri. Dan yang ketiga, infrastruktur keuangan syariah yang masih belum selengkap dan sekuat infrastruktur keuangan konvensional. Dari tantangan eksternal, yang pertama, dominasi sistem ekonomi dan keuangan konvensional yang sudah sangat mapan dan memiliki jaringan global yang luas. Yang kedua, persepsi sebagian masyarakat dalam dan pelaku bisnis bahwa ekonomi syariah hanya relevan bagi umat muslim. Dan yang ketiga, tekanan globalisasi ekonomi yang seringkali mendorong harmonisasi dengan standar keuangan konvensional. Nah, strategi penguatannya, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan strategi penguatan yang komprehensif, antara lain penguatan pendidikan ekonomi syariah di semua jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dan yang kedua, inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, penguatan regulasi yang konsisten dan berbasis riset yang mendalam, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan ekonomi syariah, harmonisasi standar syariah di tingkat nasional dan internasional, dan penguatan ekosistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Adapun kesimpulan pada materi ini, sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara berbagai faktor, ideologi dan filosofi, kondisi histori dan budaya, sistem politik dan pemerintahan, kondisi geografis dan sumber daya alam, perkembangan teknologi, serta pengaruh global dan internasional. Memahami faktor ini sangat penting untuk memahami mengapa setiap negara memiliki sistem ekonomi yang unik dan mengapa perubahan sistem ekonomi bukanlah proses yang sederhana dan linear. Ekonomi syariah dibangun di atas pondasi tauhid dan keadilan dengan prinsip-prinsip operasional yang mencangkup larangan riba, gharar dan maisir, dan kewajiban zakat dan instrumen sosial Islam, sistem kepemilikan bertingkat orientasi palah, dan kepatuhan terhadap standar halal dan haram. Keunikan terbesar ekonomi syariah adalah integrasinya atas dimensi material dan spiritual, suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional manapun. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah merealisasikan maqasid syariah, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini adalah tujuan yang komprehensif dan holistik, atau jauh melampaui sekedar pertumbuhan GDP atau pemerintahan pendapatan. Sekian dari hasil penjelasan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.